usia senjanya, saat kebanyakan orang memilih untuk beristirahat, Pak Juwari justru masih setia memegang busurnya. Di bawah langit Tabalong, ia bukan sekedar pelatih, melainkan sosok yang rela merangkap peran sebagai atlet demi memastikan Panahan tetap bernapas di tanah kelahirannya. Perkenalkan, nama saya Juwari, 57 tahun. Kebetulan saat ini saya sebagai pelatih Perpani Tabalong, sekaligus masih menjadi atlet kadang-kadang, ya, karena sementara memang untuk kategori-kategori tertentu masih kita kurang orang, jadi sementara masih merangkap pelatih maupun atlet. Baginya, Panahan bukan sekedar kompetisi melepaskan anak panah. Ada rumah besar bernama Perpani yang menaungi setiap mimpi para pemanah modern di Indonesia, membentang dari kompetisi lokal hingga ke panggung Olimpiade. Perpani itu Persatuan Panahan Indonesia. Jadi untuk panahan di Indonesia, untuk khusus panahan modern itu di bawah naungan Perpani. Jadi di Perpani itu sendiri ada beberapa kategori yang dipertandingkan, baik di tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional maupun di Olimpiade. Jadi itu semuanya untuk panahan yang jenis modern itu di bawah naungan Perpani. Siapa sangka perjalanan panjang ini bermula dari langkah yang terbilang terlambat. Pak Juwari baru jatuh cinta pada dunia ini saat usianya tak lagi muda. Sebuah keberanian yang membawanya melampaui keraguan hingga ke ajang Porprov pertama di Tanjung. Saya sebenarnya agak lambat ya mengenal olahraga panahan itu. Sebenarnya panahan itu yang bagus diperkenalkan mulai SD kelas 3 itu ya sekitar umur 7-8 tahun itu sudah bagus pengenalan. Tapi kalau saya kemarin agak lambat. Saya tahun 2015 itu baru mulai belajar panahan sebelum di Porprov Tanjung. Ya, jadi saya belajar panahan tahun 2015. Habis itu tahun 2017 ikut di Porprov Tanjung. Karena terus terang aja waktu awal-awal itu panahan belum seberapa dikenal oleh masyarakat Tanjung khususnya. Ya, kalau untuk di daerah lain sih mungkin mereka udah banyak atlet ya, tapi untuk di Tanjung di waktu Porprov Tanjung itu kita masih kurang ya peminatnya. Lebih dari sekedar mengejar target, ada ketenangan spiritual yang ia cari. Panahan baginya adalah sebuah ibadah dan meditasi dalam gerak, di mana setiap tarikan busur melatih fokus dan kebahagiaan sejati hadir saat ilmu yang ia miliki mulai bersemi di tangan murid-muridnya. Yang mendasari kita suka dengan panahan itu, kebetulan saya kan ini di samping awalnya jadi atlet, terus sekarang jadi pelatih maupun atlet, itu memang ada dua dasarnya ya. Dasar utamanya waktu kita menjadi atlet itu sebenarnya awal itu background kita adalah karena panahan itu salah satu sunnah ya, salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Terus yang kedua, panahan ini kan melatih kita untuk lebih tenang, lebih fokus. Jadi panahan itu merupakan meditasi aktif ya. Jadi kita itu pada saat melakukan panahan itu kan yang ada hanya diri kita, busur, anak panah ya. Jadi kita tidak bisa peduli dengan sekitar kita.
Karena kalau itu kita pedulikan sekitar kita, itu tandanya kita kurang fokus. Makanya panahan ini ibarat meditasi tapi aktif dengan olahraga. Terus yang kedua, sebagai pelatih kita bisa membagikan ilmu ya kita, karena kita tahu membagikan ilmu, apalagi ilmu yang sunnah itu kan kalau kita bicara masalah agama pahalanya juga besar ya. Ya, jadi yang selanjutnya itu kita ini pasti akan bangga kalau melihati orang yang tadinya tidak bisa sama sekali, jangankan narik busur, berdirinya aja mungkin belum bisa ya, terus dengan kita ajarin cara berdirinya, cara nariknya, cara bidiknya, cara melepaskannya, itu ada kebanggaan tersendiri. Apalagi mereka bisa nembak dengan tembakan yang presisi ya, bisa kena ek. Nah, itu satu kebanggaan bagi kita. Menjadi pelatih sekaligus atlet adalah seni membagi hati. Ia harus mampu melepas atribut guru saat sedang membidik skor pribadi, namun tetap sigap kembali menjadi pembimbing saat anak didiknya memerlukan arah. Memang sebenarnya berat ya mengemban dua profesi sekaligus, sebagai pelatih maupun sebagai atlet ya. Cuma ya di situ kuncinya kita pisahkan ya peran di otak kita ya, di kepala kita nih kita pisahkan ya. Jadi bagi waktu kita bikin jadwal ya, untuk pembagian waktu ini kita bikin jadwal. Sementara jangan sampai di kepala kita ini pada saat kita latihan sebagai atlet kita mikirin murid ya, dan sebaliknya pada saat kita ngelatih ini kita justru malah ingat skor kita ya. Jadi ini yang harus kita pisahkan waktu di kepala kita ini, untuk perbedaannya tadi itu, waktu kita sebagai pelatih maupun kita sebagai atlet. Jadi istilahnya itu kalau kita bagi mungkin 70-30 pada saat ada event, 70 kita latihan sendiri, 30% kita melatih anak didik. Hari-harinya kini mengalir antara sisa waktu masa pensiun, tak ada paksaan, hanya kerelaan untuk hadir lebih pagi di lapangan, memastikan setiap jengkal kemampuannya tetap terasah sebelum matahari memanggil murid-muridnya datang. Kebetulan kalau untuk rutinitas sehari-hari, saya ini kan sudah hitungan masa pensiun ya, dan kebetulan juga saya memang tidak ada pekerjaan yang mengikat ya, karena kita sendiri hanya di wirausahawan, jadi banyak waktu sebenarnya yang memang bisa kita gunakan untuk baik melatih maupun latihan. Jadi kalau untuk melatih sendiri kita memang tentukan seminggu itu kita maksimal 4 kali ya, kita ada 4 kali melatih. Terus untuk latihan sendiri, yang latihan kita sebagai atlet ini kita kadang-kadang latihan di rumah di luar jam melatih ya. Kadang-kadang kita pagi datang duluan, sebelum melatih itu kita datang duluan, kita latihan sendiri. Karena kalau kita latihan pada saat melatih, kita latihan juga, ini nanti akan berpengaruh ke performa kita sebagai atlet, juga pengaruh juga kita performa kita sebagai pelatih. Karena apa? Karena di situ kita juga nggak bakalan bisa fokus. Jadi harus ada waktu terpisah khusus latihan sendiri ya. Makanya itu tadi kita waktunya lebih dipakai untuk latihan.
Dalam setiap sesi latihan, ia selalu menitipkan pesan tentang pentingnya pondasi, tentang bagaimana cara berdiri yang kokoh, tarikan nafas yang stabil, hingga kekuatan fisik yang harus dijaga, agar tangan tak gemetar saat membidik mimpi. Jadi kalau untuk apa yang kita ajarkan di pelatihan ini, prinsipnya ada 4 dasar. Yang pertama, yang perlu kita tekankan itu di teknik, ya, karena sebagus apapun alat, kalau tekniknya salah, itu nanti juga hasilnya nggak bisa bagus. Jadi yang pertama itu teknik mulai dari gimana cara formnya, cara berdirinya, stance-nya, terus cara nariknya gimana, cara aimingnya membidik kayak apa, ya, terus cara melepaskannya kayak apa, itu yang kita ajar, itu dasar-dasar dari panahan. Jadi kalau ada kita simpulkan itu sebenarnya poinnya ada 3 besar. Yang pertama itu setup, ya. Setup itu kita persiapan mulai dari megang busur, narik busur sampai narik separuh. Habis itu kita yang kedua drawing itu kita menempatkan tangan di mana, ya, drawingnya ini, ya, supaya nanti pada saat ini harus konsisten, harus stabil. Jadi kalau drawingnya ini di sini terus, jangan sampai nanti di sini terus di sini terus di sini, ya, jadi harus konsisten. Nah, itu yang kita ajarkan karena panahan itu kan diulang-ulang terus supaya perkenaannya presisi, tetap di situ-situ aja, dan jadi drawingnya harus pas. Terus yang ketiga ini rilisnya ini ada teknik-tekniknya, ya, yang terutama ya harus rilis yang smooth, ya, yang lembut. Jangan sampai rilisnya ini terbuka atau mungkin ditarik ke bawah gini. Nah, itu perlu diajari. Itu dasar-dasarnya yang perlu mereka ketahui. Ya, tanpa itu ya kalau nembak mungkin bisa aja, cuma grouping yang susah. Terus yang kedua, di samping kita ajari itu juga kita ajari mental. Fisik dulu, ya, fisik dulu. Kita juga latih mereka untuk latihan fisik seperti plank, terus ya pull up segala macam itu. Karena apa? Olahraga panahan ini kan 90% itu kan menahan, ya, 90% menahan, 10%-nya melepas, ya. Kita ini kan banyak nahan nih. Nah, 90% menahan, 10% melepas. Makanya ini tangan harus kuat, jangan sampai gemetar. Nah, itu perlu latihan fisik. Terus yang selanjutnya, tekniknya yang kita ajari kan mentalnya. Mentalnya kita bina juga. Kita sering-sering adakan simulasi perlombaan, meskipun kita tidak lomba, kita simulasikan perlombaan. Nah, itu kita mentalnya kita bangun. Dan yang terakhir, mereka juga perlu kita ajari peraturan dalam panahan, karena di dalam panahan itu ada aturan-aturannya yang mereka harus ketahui. Jangan ada mereka bisa nembak, nah pada saat pertandingan dia nggak tahu aturannya, nanti akan kena base, ya. Ya, termasuk kayak apa cara ngangkat busur supaya nggak melewati batas, ada ketentuannya di situ, ya. Dan di situ terus ada waktu juga, waktu penembakan ada juga, jadi itu yang perlu mereka ketahui. Pintu lapangannya selalu terbuka bagi siapa saja. Ada yang datang hanya untuk mencari kesenangan, namun tak sedikit yang menitipkan cita-cita besar menjadi atlet. Di tangan Pak Juwari, setiap motivasi itu ia rawat dengan pendekatan yang berbeda. Jadi memang ada perlu pendekatan-pendekatan untuk anak-anak atau orang-orang yang mau belajar panahan, ya. Jadi ada yang mereka itu mau ikut latihan panahan hanya sekedar kepingin bisa manah,
Tapi ada juga yang mereka memang serius kepingin jadi atlet. Nah, jadi dua ini perlakuannya pasti beda, ya pasti kita bedakan. Kita jangan sampai mengorbankan orang yang memang sudah benar-benar mau kepingin jadi atlet, kita nggak seriusin. Jadi kalau orang-orang yang hanya sekedar kepingin bisa, ya kita ajari teknik-teknik dasarnya. Yang penting dia bisa nembak, nyaman, gitu ya. Di samping itu tetap nanti kita kasih motivasi supaya dia tertarik mungkin menjadi atlet. Itu sebagai gambaran itu saya sendiri dulu, ya. Saya sendiri dulu sebenarnya awal-awal belajarnya itu juga hanya sekedar kepingin bisa, ya sekedar kepingin bisa, pelatih. Terus lama-lama sama pelatih ini dibujuki suruh ikut jadi atlet. Nah, karena sudah merasa senang di situ, karena kita latihannya istilahnya happy aja juga kan, akhirnya tertarik juga bisa ikut jadi atlet, beli peralatan sendiri, ya alhamdulillah akhirnya bisa jadi atlet. Ia percaya bahwa mental juara tidak lahir di ruang latihan saja, melainkan di tengah riuhnya arena kompetisi, dari panggung Popda hingga ajang nasional. Ia terus menempa muridnya untuk berani menghadapi dunia. Kalau untuk kompetisi, khususnya di Kalimantan Selatan, itu ada yang namanya kompetisi yang open ya. Open itu tergantung panitia yang adakan itu nanti dia pakai kategori apa aja yang akan dipertandingkan. Ada event-event yang memang event daerah, event provinsi, dan event nasional. Kalau event yang itu mulai dari yang anak-anak sekolah itu Popda, ya di Popda kita udah ikutkan juga. Setelah itu ada Kejurprop. Kejurprop ini yang biasanya diadakan oleh provinsi, itu diadakan setahun sekali. Ya. Terus ada Porprov. Porprov ini kita sekarang itu 4 tahun sekali ya. Nah, terus selanjutnya Porprov itu ada namanya Prapon ya. Prapon itu nanti yang juara-juaranya di Porprov itu akan diikutkan seleksi Prapon. Nah, kalau bisa lolos di Prapon ya sudah pasti nanti bisa lolos di PON. Dan dari event-event yang ada ini untuk yang baik open maupun yang resmi dari pemerintah daerah itu kita selalu ikut. Ya, kita selalu ikut. Jadi yang pertama tujuannya kan di samping prestasi juga kita melatih kepada atlet-atlet muda yang masih minim pengalaman supaya mereka punya pengalaman untuk bertanding. Ya, karena itu salah satu cara kita untuk melatih mental mereka. Dan sejarah pun akhirnya tertulis, sebuah kebanggaan yang tak terlukiskan pecah saat atlet-atlet binaannya berhasil membawa pulang medali emas, mengakhiri penantian panjang dan membuktikan bahwa Tabalong punya taji di dunia panahan. Pada saat kita mengikuti event-event yang baik open maupun yang resmi, yang tingkat provinsi ataupun daerah, ataupun mungkin tingkat nasional, tentu kita ya bangga dengan mereka-mereka yang bisa menunjukkan prestasi ya. Perlu kita sampaikan juga bahwa untuk di panahan ini Tabalong itu kita baru pecah telur di Porprov 2025 kemarin, bisa memecahkan kebuntuan medali emas di Porprov. Jadi selama mengikuti Porprov mulai dari awal Porprov sampai 2025 kemarin, baru 2025 kemarin itu yang kita bisa mendapatkan 2 emas, dan 2 emas itu langsung dipersembahkan oleh 2 atlet kita. Jadi tentu itu menjadi kebanggaan tersendiri. Di samping di tingkat Porprov, di tingkat-tingkat open game itu juga kita
sering mereka mendapatkan prestasi-prestasi kayak gitu, tentunya itu akan menjadi kebanggaan kita dan akan kita bina terus. Jangan sampai mereka mentok hanya sampai di situ, karena untuk khususnya atlet-atlet ini kan masih panjang ini. Kalau saya sendiri sebagai atlet ya sebenarnya sudah mentok karena umur sudah kelewat untuk sebagai ideal menjadi atlet. Tapi untuk atlet-atlet yang binaan kita ini akan kita bina terus, jangan cepat puas dengan yang ada, supaya mereka bisa prestasi di tingkat yang lebih tinggi, ya. Jadi di situ. Perjalanan ini tentu tak ditempuh sendirian. Di balik setiap pelesatan anak panahnya, ada dukungan hangat dari keluarga yang selalu menjadi tempatnya pulang dan mengisi kembali semangat yang mulai lelah. Alhamdulillah untuk dukungan keluarga ini sangat mendukung, ya. Baik dari istri maupun anak-anak. Bahkan anak saya dulu juga pernah ikut juga waktu masih SD dulu, karena selanjutnya dia sekolahnya nggak di sini, sekolahnya keluar dari Tabalong, jadi dia nggak melanjut. Tapi waktu SMA dia sempat melanjut juga, tapi sekarang karena dia masih kuliah, jadi sementara dia off dulu. Tapi untuk dukungan dari semua di keluarga saya sangat mendukung, baik itu untuk aktivitas latihannya maupun aktivitas waktu kita pertandingan. Panahan telah mengajarinya banyak hal tentang hidup, tentang bagaimana cermin kejujuran terlihat dari getar tangan, tentang kesabaran menahan beban, hingga seni mengikhlaskan hasil saat anak panah sudah terlepas dari busurnya. Jadi gini, panahan itu sebenarnya menjadi guru dalam kehidupan kita, ya. Yang sebenarnya dengan diamnya kita pada saat kita fokus memanah segala macam itu mengajari kita beberapa hal. Jadi ada banyak hal yang kita dapat dari panahan itu. Jadi makanya panahan itu sebenarnya memang artinya sangat luas, ya. Yang pertama, panahan itu cermin diri sendiri. Jadi di lapangan ini kita akan bisa melihat mereka tidak bisa membohongi diri sendiri, ya. Karena apa? Kalau kadang saat kita narik mereka tremor, tangannya goyang-goyang, itu kita sebagai pelatih itu sudah tahu. Itu bukan masalah itu masalah fisik mereka, karena mungkin mereka malamnya begadang atau kurang latihan, itu salah satunya. Terus di panahan juga kita diajari untuk sabar dan ikhlas, ya. Jadi sabar pada saat kita menarik busur itu kan kita harus sabar nih, ya. Menahan ini kan harus sabar nih. Dengan beratnya tarikan busur ini kita tetap harus sabar, dan ikhlas itu pada saat kita melepaskan anak panah ini kita sudah harus ikhlas, mau kena di mana itu sudah ikhlas, itu sudah bukan urusan kita lagi. Jadi mengajarin kita juga tentang jatuh bangun. Jatuh bangun itu maksudnya nggak ada di panahan itu, baik yang tingkat daerah atau yang sudah tingkat internasional. Dari panahan itu kan 72 anak panah yang kita panahkan. Tidak ada yang pernah kena di X semuanya. 10 oke lah mungkin ada, tapi di X semuanya nggak ada. Itu menandakan bahwa kita itu harus siap jatuh bangunnya itu. Di panahan kita itu juga diajarin untuk seni melepaskan. Jadi di panahan itu seninya kita disuruh narik sekuat-kuatnya, menahan selama-lamanya, tapi tidak boleh terlalu lama.
Karena kalau terlalu lama nanti pada saat dilepaskan juga anak panah tidak bisa mengenai sasaran. Ya, jadi pada saat kita menarik, kita menahan, kita melepaskan itu harus cari momen yang pas untuk melepaskan. Jadi itu salah satunya juga arti dari panahan itu seni melepaskan. Dalam setiap rentang busur ada puluhan kesempatan untuk belajar. Jika hidup kadang hanya memberi satu kali peluang, di lapangan ini Pak Juwari menemukan 72 kali kesempatan untuk bangkit dari kegagalan. Jadi untuk arti secara singkatnya di panahan itu, semua pelajaran hidup ada di sana. Jadi mulai dari fokus, sabar, jujur, jatuh, bangun, melepaskan. Cuma bedanya kalau di dalam kehidupan kita akan hanya kesempatan itu yang kita dapat. Tapi kalau di panahan ada 72 kesempatan untuk mencoba itu. Jadi di situ tempat kita untuk melatih di kehidupan kita. Masa depan panahan di Tabalong kini menjadi mimpinya yang tersisa. Ia tak ingin berhenti hingga lahir generasi baru yang siap mengisi setiap kategori lomba, membawa nama daerah terbang setinggi anak panah mereka. Ya, kalau untuk harapan kita untuk perkembangan panahan di Tabalong, tentunya yang pertama adalah kita berharap ada perkembangan. Karena terus terang aja untuk saat ini kita masih kekurangan atlet-atlet khususnya di panahan. Dari panahan yang diadakan secara resmi oleh pemerintah provinsi maupun tingkat nasional itu kita hanya bisa mengikutkan beberapa atlet aja, ya, beberapa kategori aja. Ya, sebenarnya di situ ada 4 kategori yang mestinya harus kita ikuti dengan minimal 4 atlet. Tapi sementara ini kita hanya bisa mengikutkan ada yang cuma 1 atlet, ada yang 2 atlet, ada yang 3 atlet gitu. Jadi kita berharap untuk kedepannya ini dengan mencetak generasi yang baru ini dan kita juga mulai gencar promosi di media-media, itu kita berharap mungkin lebih banyak nanti yang tertarik dengan panahan sehingga kita nanti bisa menjaring atlet-atlet yang bisa untuk mewakili Tabalong di pertandingan-pertandingan resmi. Dedikasi sejati baginya adalah melakukan hal yang sama berulang kali dalam sunyi. Meski membosankan bagi sebagian orang, baginya setiap lesatan adalah tabungan pahala dan bukti cinta yang tak perlu diteriakan. Jadi dedikasi itu kalau menurut saya di panahan adalah bukan kita teriak saya cinta panahan, bukan itu. Ya. Jadi dedikasi yang kita maksud di sini adalah kita itu diam-diam, bosenin, ya, dan sering nggak ada yang nepukin pada saat kita latihan ini, ya. Tapi kita tetap datang latihan meskipun nggak ada yang nonton, ya. Pada saat hari hujan, panas, kita tetap latihan, ya. Itu salah satu dedikasi yang kita tunjukkan bahwa kita memang benar-benar mencintai panahan. Pada saat habis latihan kita tangan capek, badan capek, ya, kita masih tetap datang di latihan besoknya lagi, itu dedikasi bagi kita. Terus yang perlu kita ketahui lagi bahwa dedikasi kita itu bahwa sebenarnya kita mengulang hal-hal yang sangat membosankan tiap hari. Karena apa? Kita tiap hari hanya menembak anak panah. Ya. Jadi hanya itu. Yang kita kerjakan hanya itu.
kalau orang berpikir pasti ngapain sih itu, kok cuma kayak gitu aja. Tapi ada dalam diri kita itu kebanggaan yang membuat kita tetap bertahan, membuat kita tetap berdedikasi bahwa semua itu nanti pasti ada hasilnya di suatu saat. Ya, di samping itu juga yang saya bilang tadi bahwa karena panahan ini adalah sunnah Nabi, setiap satu anak panah yang kita lesakkan itu mendapatkan pahala. Semakin banyak kita melepaskan anak panah, semakin banyak juga kita dapat pahala. Itu yang sangat menguatkan kita untuk tetap memilih panahan. Menjadi pelatih adalah memilih untuk ikhlas berada di belakang layar. Pak Juwari telah memilih jalan itu, memastikan bahwa saat anak didiknya berdiri di podium juara, ia ada di sana sebagai akar yang kuat bagi pohon yang sedang berbuah manis. Terus yang untuk menjadi dedikasi untuk menjadi pelatih itu kita harus ikhlas ya, menjadi orang di belakang layar. Ya, kita ikhlas meskipun kita tidak tampil di event-event, tapi kita tetap di belakang layar untuk menyemangati mereka, untuk memberikan motivasi mereka untuk bisa menjadi yang terbaik. Jadi itu dedikasi untuk kita menjadi pelatih. Ya itu aja saya kira.